Hari ini teman-teman kita bakal ngobrolin tentang auranti. Yang pasti di sini banyak sekali manfaat dan ilmunya. Dan apabila kalian setuju, kalian komen dan like serta subscribe channel ini. Nonton elit, subscribe sulit. Ceki bro. Nah guys, jadi kita udah bersama. Ini adalah Angga Bujis. Jadi ini adalah juri dari Eci. Jadi jurinya masih juri Ladber ya enggak ya? Iya, dari Ladber. Nah, ini by the way, Bang Eka kesini nih mau nanya-nanya tentang khususnya nih di dunia perencanaan di spesifiknya auranti. Ya. Karena posisinya Bujas ini juri, tapi dia progresnya kebetulan auranti yang paling banyak. Ada memang 2 jenis ikan sih kayaknya. 3 ya? 3. Ada auranti, maru, dan stewarti ya? Iya, benar. Jadi ada 3, ada maru, auranti, dan stewarti. Jadi memang bisa di-approve bahwa Bujas ini memang ngeprogres ikan cana. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi buat juri-juri yang lain ya, usahakan progres juga dong. Gitu loh maksudnya Bang Eka. Nah, sekarang guys, banyak sekali ini pertanyaan dari teman-teman yang selalu nanya sama Bang Eka tuh tentang auranti. Itu yang pasti mau tak tanyain pertama kali itu tentang CB dan WC. Proper untuk kontes itu bagusan yang CB atau WC, karena posisinya Bujas kan juri kontes kayak gitu loh. Jadi kita nanya sesuai dengan alurnya gitu loh. Iya, benar sih. Pertama yang kita tanya ini tentang auranti CB dan WC. Jadi menurut Bujas bagusan yang mana? Kalau aku pribadi sih mending ke WC ya. Karena WC itu lebih proper, dia warnanya lebih ngecas banget. Warna naik banget. Gitu. Kalau untuk CB sama juga tergantung kita pakan aja kalau CB. Tapi dapat dia CB kan banyak tuh rata-rata minus di bar kan. Beda bentuk. Apa nih CB apa WC? CB-nya. Dia banyak di bar. Itu kan. Kalau WC itu emang juga banyak di barnya, tapi kan kelihatan banget kita cari ikan yang apa namanya? Benar-benar simet gitu loh untuk diprogres ke depannya tuh gacauannya gitu. Berarti lebih proper ke WC kalau dengan alasan dengan warnanya lebih naik banget kalau lagi ngecas ikannya ya. Ngecas banget gitu. Nah, sekarang pertanyaannya itu kalau WC jadi dia punya kekurangan di apa tadi? Kalau WC itu dorsalnya nggak mungkin tinggi dia. Dorsalnya nggak mungkin tinggi, tapi kalau CB itu dorsalnya akan tinggi. Cuman kekurangannya di apa tadi? Di bar. Di barnya ya. Bar. Sulit cari yang rapi banget. Rapi banget sulit gitu. Oke. Nah, sekarang kalau untuk dipajang atau untuk digondrongin atau didorpolin itu proper lebih bagus yang mana? Yang CB. Kalau aku pribadi CB sih. CB ya. Jadi CB ini by the way tadi Bang Eka lupa jelasin. CB itu ada captive breed atau ikan yang dikawinkan atau di breeding atau diternak sendiri, bukan dari alam. Kalau WC itu wild catch atau tangkapan alam ya. Tangkapan alam. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk gondrongin lebih gampangan yang CB ya, yang hasil breedingan guys kayak gitu. Kalau digunakan dengan treatment yang sama, apakah yang WC tetap sulit nih? Seumpama nih, sekarang kan ada nih WC yang turun size-nya under 5 cm nih. Ya. Itu apa lebih mudah atau lebih sulit atau sama saja dengan CB atau WC tadi itu? Kalau di under yang sekarang nih kan ada beberapa tuh dari bulan kemarin tuh kan. Betul. Dari Desember sampai Juni. Sekarang kan ada tuh prospeknya. Nah, kebetulan nih saya ada lagi 2 nyoba yang di bulan sekarang nih. Nah, kalau kelihatan sih dari progres kecil nih ada kemungkinan gondrongnya ada. Padahal WC gitu. Kemungkinannya. Berarti belum pasti nih ya. Belum pasti karena kan size masih 5 sentian kan. Oke. Tapi pernah nggak dapat ikan yang size-nya under 5 cm tapi punya bakat gondrong kayak gitu? Di tahun kemarin di 2000 WC. Ada. Nah, ini juga guys ya. Auranti itu dalam setahun bisa turun paling tidak tuh 2 kali. Kadang-kadang bisa lebih gitu loh. Jadi di bulan Juni dan Desember nih proper, apakah ada perbedaan tuh yang turun bulan Juni atau Desember dari kualitas ikannya ataupun dari kualitas barnya ataupun overallnya gitu loh. Ada nggak perbedaan? Ada sih di bulan ini khusus yang WC ya, kita ngomongin WC. Khusus WC, Karena kan
WC itu biasanya bulan Juni dan bulan Desember ya. ya. Paling tidak tuh 2 kali. Dua Nah, kali. itu apakah ada perbedaan ikan WC yang datangnya bulan Juni dan Desember? Kalau di bulan Desember sih lebih bagus banget, karena kenapa, saya udah banyak ngalamin yang bulan-bulan kemarin tuh banyak yang persimetan tuh emang banyak. Di bulan sekarang pun persimetan juga kita bisa sortir banyak gitu. Tapi untuk prospeknya yang di bulan kemarin lebih bagus hasilnya. Oh. Gitu. Nah, di situ tuh menurut Bu Jess sendiri karena apa dia lebih bagus? Tahu nggak, by the way? Kalau aku lihatnya sih dari bentuk ikan dulu, karakteristiknya ikan tuh kan aku dapat dari simet nih. Terus aku progres, kok ikanis aku punya 5 waktu ini bang, punya 5, 2 aja yang aku prospekin untuk ngejar bener, untuk ngejar size-nya bener, itu benar-benar cakep hasilnya. Gitu. Cakep ya? Di bulan Desember kemarin. Berarti fixnya karena apa nggak tahu nih? Belum tahu. Jadi mungkin ya ini kalau estimasiku Jess. Jadi pertama, kalau di bulan Desember itu biasanya bulan yang ada bernya tuh mulai Oktober, September, November, Desember itu mulai musim dingin nih. Jadi kita kan ngeprogresnya di rumah juga ya, benar. Dengan kualitas suhu yang sesuai dengan alamnya Auranti nih. Nah, kalau penangkapannya juga, nah ini berpengaruh juga mungkin, tapi ini kan hanya asumsi saja. Asumsi itu bisa salah, bisa benar. Tapi asumsiku ini berdasarkan riset aku sendiri, guys. Jadi kalau di bulan yang ber itu atau Desember itu biasanya pengiriman juga waktu dikirim itu cuacanya juga dingin. Bahkan mungkin di India sendiri ada yang tempatnya bersalju kayak gitu loh. Jadi dalam penangkapannya ikan juga dalam kondisi yang dingin, tidak panas, sehingga dia tidak terlalu mengeluarkan lendir. Karena Auranti ini pada dasarnya bisa jamuran, itu karena dia lepas lendir. Bakteri masuk ke kulit, di mana dia cepat banget berkembang biak di badan Auranti. Ini baru aja tadi ada yang meninggoy di Bu Jess, karena memang suhu sekarang itu sebenarnya nggak terlalu panas sih sekarang. Tidak terlalu panas, cuman posisinya memang di bulan-bulan ini dalam pengiriman itu pasti di kargo, terus habis itu karantinanya itu posisinya panas karena bertumpuk-tumpukan ikannya kan gitu ya, walaupun dia di air hangat atau warm kayak gitu guys. Nah, akhirnya Aurantinya lepas lendir sehingga dia cepat sekali masuk jamur dan berkembang biak di tubuhnya. Auranti ini salah satu ikan yang sangat-sangat cepat merembet untuk bagian jamurnya ya. Nah, terus habis itu ya, itu kan menurut asumsi aku dari cuaca ya. Terus habis itu kalau kualitas bar tadi katanya Bu Jess lebih bagus di bulan Desember. Untuk ngeprogresnya lebih mudah ya. Mungkin karena cuaca juga sih bisanya. Nah, sekarang menurut Bu Jess, sudut pandangnya lebih bagus. Ini pribadi ya, nih pandangan sudut pandang pribadi. Lebih suka ikan yang simet tapi tidak gondrong atau yang gondrong tapi tidak simet? Kalau pribadi, bukan masalah kontes ini. Oke, kalau aku pribadi sih lebih suka simet. Simet? Ya, tapi nggak gondrong. Gitu. Karena kenapa? Aku suka warnanya. Gitu ya. Warna terus tuh simet. Bentuknya gitu kalau aku pribadi. Berarti lebih suka yang simet ya? Nah, makanya itu memang banyak tidak orang-orang atau teman-teman yang memang suka simet karena memang nilai ekonominya tuh ada untuk kontes. Karena kalau kontes dia juara, terus habis itu ikannya cakep, dia biasanya naik harganya tuh signifikan. Kecuali nih ya, teman-teman yang memang bisa marketing atau mempunyai daya jual yang bagus dengan ikan-ikan yang gondrong. Padahal kan memang di circle Cana ini ikan gondrong tuh jauh lebih mahal. Sekarang ini posisinya. Benar. Dan bahkan tadi ada teman-teman dari beberapa kota itu lebih cenderung sukanya gondrong, dorpol ya. Nah, pertanyaannya sekarang ada lagi nih. Kalau ikan WC apakah bisa dorpol? Karena kan kebanyakan yang WC yang dorpol. WC itu bisa nggak dorpol? Bisa kalau WC. Tergantung kita dapatnya awalan sih. Kan WC itu kalau di bulan kemarin tuh kan ada macam-macam jenis. Contohnya tuh jenis ukurannya. Itu kan banyak tuh. Terus aku waktu ini kan dapat 5, terus dapat cuman 1 aja prospek dorpol. Dari batik, dari dorsalnya tuh kelihatan banget. Dari aku coba push pakai ketapang gelap banget, dia keluar. Setelah itu tak pindahin ke ketapang bening, baru kelihatan dia dorpol.
tapi dengan catatan itu belum biru. Terus aku prospek lagi, akhirnya bisa dia dorpol, tapi nggak dorsalnya tinggi banget, maksudnya sekitar dorpol tuh bisa. Berarti dorpol itu di progres ya? Di progres. Dan pertama itu cari sortir ya? Sortir, benar. Atau genetiknya ya, memangnya dari sononya dia ada gen dorpolnya. Nah, berarti cara memilih dorpol itu gimana? Kalau dari ombyoan atau dari ikan yang dijual sama penjual nih? Kalau dorpol pribadi, kalau aku sortir sih ya, kita dari banyak ikan aurantinya tuh cari benar-benar kalau dorsalnya kan ada corak batik nih. Ya. Nah, corak batik nih, usahain lebih dari 1 atau enggak 2 cm itu ke atasnya udah hilang corak batiknya. Kalau size kecil apakah ada yang seperti itu? Kan kelihatan. Kalau ombyok pun, karena kan kalau misalnya tergantung nih ombyokannya dia main ketapang apa enggak. Kalau mau beningan dia susah kita cari dorpolnya. Karena kan warna ikan kan nggak ngecas ya. Oke. Gitu. Berarti yang diketapangin dulu baru kelihatan nih dorpolnya ya, bakat dorpolnya ya. Bakat dorpol. Nah, kalau progres dorpol sendiri itu gimana sekarang? Kalau saya pribadi tetap saya pakai ketapang. Ketapang tipis apa pekat? Tebal. Pekat. Pekat segini lah. Segini. Itu untuk dorpolin. Dorpolin gitu. Berarti nggak bisa nih kalau ikan nggak dorpol atau banyak lainnya di dorsalnya itu di dorpolin nggak bisa? Bisa aja sih, tapi kan tergantung nih kalau kita mau cari dorpolnya. Kalau aku secara pribadi, secara progres, aku pakainya ketapang. Tapi kan tergantung juga mau carinya kayak gimana spesifikasinya. Gitu. Oh, spesifikasinya kita lihat dulu ya. Ya. Nah, berarti dorpol ini bisa diprogres dan bisa dicari berarti ya. Jadi nggak melulu kita harus cari di ombyok. Ternyata walaupun di ombyok kelihatannya nggak dorpol, tapi kalau kita bisa progres bisa kemungkinan bisa jadi dorpol. Nah, terus habis itu ikan-ikan auranti ini menurut Bu Jess golden size-nya tuh size berapa? Cakep-cakepnya ikan auranti itu di size berapa sih? Di 13-14 sih kalau aku pribadi. Itu 13-14 tuh udah top performnya? Top performnya. Kalau di masih 9-10 tuh masa-masa dia tuh pertumbuhannya naik gitu. Gitu. Nah, ini berbeda sudut pandang ya. Kalau Bang Eka tuh auranti bisa cakep tuh menurut Bang Eka di size 40 ke atas. Karena memang di situ sudah mulai dalam pertumbuhannya. Ini kalau di progres ya, tapi sekarang ini sudah jarang banget teman-teman yang nge-progres sampai 40 cm. Bahkan bisa dihitung jari sekarang auranti yang size 40 cm. Karena memang di sosial media yang kebanyakan itu under 20. Karena apa? Nilai ekonominya itu lebih tinggi dalam sisi penjualan, habis itu marketing, habis itu videografernya. Itu lebih enak dilihat di size under 20 ya. Iya benar. Kebanyakan. Karena cuannya lebih akeh guys. Nah, sekarang posisinya masalah cuan ya. Ngomongin cuan, kalau dorpol atau CB, dorpol CB atau WC yang simet, menurut Bu Jess lebih cuan yang mana? CB. Yang dorpol. Ya. Berarti yang dorpol ya, berarti ya udah fix ya. Karena posisinya dorpol itu dijualnya keluar ya kebanyakannya. Vietnam, Singapura. Vietnam, Singapura, Nguyen, terus habis itu apa Singapura ya? Mixway Singapura. Nah, sekarang gini Jess. Kalau dibilang golden size-nya atau top performnya auranti itu di 13 cm, sekarang aku tanya nih. 13 cm itu kan masih masa pertumbuhan. Ya. Bahkan di size 20 apa jadinya masih bisa bertumbuh dorsal, ekor, analnya. Benar. Bahkan dari warnanya, tubuhnya juga melar, masih kayak gitu kan lebih mudah untuk dimelarin. Menurut Bu Jess, ini aku yang jadi pertanyaan sanksi sekali ya dengan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia nih. Karena begini, ini kita ngomongin spesifik auranti, tapi ada beberapa ikan-ikan, Bang Eka melenceng sedikit kayak limbata, itu kan ada di beberapa regulasi yang kalau ada rim putihnya, itu adalah nilai plus seperti itu. Nah, di auranti sendiri, dia kan punya rim putih juga. Menurut aku pribadi, rim putih itu adalah rim pertumbuhan. Di mana dia itu belum maksimal. Karena seharusnya putih itu akan menjadi biru kalau di progres. Apakah itu tidak ada pengurangan nilai? Karena ikan tuh belum top performnya menurut aku pribadi nih, di size under 15 atau yang masih ada pertumbuhannya lah gitu. Itu menurut regulasi gimana, Jess?
Apakah ada pengurangan nilai atau ada tambahan nilai atau nggak ada sama sekali, udah biasa aja gitu? Kalau di regulasi sih sepertinya biasa aja ya Bang ya. Nggak ada pengurangan dan penambahan ya kalau untuk Auranti ya? Auranti tetap dia masuknya di itu di warna gradasi dia gitu. Nggak ada poinnya berarti ya? Nggak ada poin. Nilai rim putih itu ya? Nggak ada. Jadi yang dinilai itu warna badan itu apa aja? Dorsalnya? Dorsalnya seperti apa? Biru. Biru. Gradasinya apa? Biru keemasan. Oranye keemasan. Atau kuning keemasan ya di dorsal. Di anal juga. Di anal harus full biru atau gradasi juga? Gradasi juga. Ekor juga? Ekor ya. Terus habis itu lanjut ke badannya ya, itu berarti ya. Warna itu menyangkup dorsal, anal, ekor dan badan. Tidak untuk bar ya? Enggak. Warna bar beda juga lainnya. Yellow strip beda itu. Berarti dia nanti masuknya ke yellow strip itu. Kalau warna badan itu dorsal harus biru, gradasi kuning keemasan, badannya harus coklat mengarah ke hitam. Itu nilai poin maksimalnya. Itu untuk dorsal sendiri, overall dari dorsal aja atau overall dari ekor dan anal? Dia masuk ke semua sih, ke seluruh itu. Jadi kan warna badan nih coklat, hitam. Tapi dorsalnya seumpama nggak ada birunya. Poin gininya hilang, poin gradasinya Bang. Jadi turun dia. Turun satu apa? Turun satu aja. Kalau di ekor juga nggak ada? Tetap dia turun satu, kan ngikutin gradasi. Oh, gitu berarti ya. Untuk dorsal, ekor dan anal itu poinnya 1 ya? 1. Warna badan yang poin maksimalnya bisa 5 nih. 5, jadi ke minusnya itu berarti turun ya. Oke, berarti turun ya. Nah, sudut pandang Bu Jess, setuju atau enggak sih sebenarnya regulasi ini perlu apa ya, inovasi? Dengan menurutnya Bang Eka gini ya, kenapa ikan-ikan sekarang yang under 20 lebih mahal dibanding ikan-ikan yang di bawah up 20? Oh iya. Kan yang under 20 ini sekarang jauh lebih mahal, Jess. Iya, bahkan sekarang ikan progres saja, kita ngomongin di ikan Auranti, itu ada yang bisa tembus sampai 4 juta. Ya, benar. Itu ikan under 20. Tapi kalau udah up 20, orang jualnya 1 juta. Bahkan kadang ada yang BU bisa kurang dari 1 juta. Karena dari segi penglihatannya juga kurang menarik lagi, pertumbuhan yang nggak ada, kayak gitu kan. Menurut Bu Jess setuju atau enggak? Kalau aku pribadi, nilai rim putih itu harus dapat pengurangan nilai. Karena ikan dalam masa pertumbuhan. Ini sudut pandangnya Bu Jess pribadi, bukan masalah regulasi. Menurut Bu Jess setuju atau enggak dengan pendapatku bahwa regulasi harus punya inovasi, dipikirkan lagi gimana ikan-ikan yang masih di progres sudah diikutkan kontes gitu loh. Dia belum maksimal ke progresnya, namanya aja udah nge-progress gitu kan. Harusnya udah maksimal di progres baru. Kalau dia masih bahasanya itu under progress, berarti masih di bawah progres gitu. Maksudnya ke gini ya, keras beginner sih jatuhnya. Beginner, junior, senior. Bahkan di beginner masih banyak loh yang rim putih juga kan. Ya. Nah itu harusnya dapat pengurangan. Menurut aku pribadi. Tapi menurut Bu Jess gimana sudut pandangnya? Apakah memang sudah sesuai ini menurut pandang Bu Jess? Nggak apa-apa, kita ini berbeda tidak apa-apa. Karena posisinya perbedaan itu bagus juga. Kalau kita bisa tahu di mana titik tengahnya kayak gitu. Iya benar juga. Kalau menurutku sih nggak apa-apa sih ke dia masuk di kelas beginner tuh kan lagi ada proses pertumbuhan tuh di rim putihnya itu sih menurutku no. Di junior pun masih banyak loh yang rim putih. Ya juga sih. CB rata-rata ya. CB itu. Gimana itu sudut pandangnya Bu Jess? Apakah ya udah nggak apa-apa aja gitu loh? Karena memang mau kapan lagi kan mau dikontesin kalau nunggu sampai ini gitu. Benar juga. Tapi kalau aku pribadi sih nggak apa-apa sih Bang. Kalau aku pribadi. Nggak apa-apa. Karena di regulasi kan tetap nggak ada gini perubahan di regulasi. Gitu. Nah, jadi memang textbook aja berarti ya mengikuti dengan regulasi gitu aja. Jadi kalau menurut aku pribadi sih ya ini ya, coba dipikirkan ulang kayak gitu loh. Termasuk dengan ikan-ikan yang lain. Kita nggak ngomongin Aurantinya sebenarnya nih kayak limbata, kayak
maru. Maru itu cabung setipis apapun itu dihitung Itu cabung nggak? ya, dihitung Walaupun cabung. tuh tipis setipis Tipis, tisu itu ya, Ya, itu dihitung cabung ya. cabung gitu. Nah itulah yang membuat ikan-ikan akhirnya mahal karena poinnya maksimal. Poin maksimal. Kalau Benar. menurut aku nilai progres itu cabungnya juga harus sudah kering, kayak gitu loh. Jadi walaupun sulit ya memang itulah namanya progres. Jadi nggak ada nilai poin maksimal di progres, sehingga bukan Bang Eka tuh tidak setuju dengan kata-kata GC-nya di progres. Bukan tidak setuju, tapi jatuhnya kan Grand Champion di ikan kecil, sudut pandang Bujes saja. Bagaimana? Kok bisa sih ikan kecil jadi Grand Champion? Belum ada tuh arwana atau ikan-ikan yang lain Grand Championnya ikan kecil nih. Iya. Jadi sehingga nanti nilai ekonomi ikan-ikan yang bertumbuh itu tidak ada nilai harganya gitu loh maksudnya Bang Eka. Jadi maksudku itu bagaimana membuat atau mengakali supaya ikan-ikan itu terprogres dengan baik dari size pertumbuhannya, tidak ditahan size-nya, tidak sekedar nilai poin, terus habis itu juga akhirnya membuat kontes ini kayak apa ya Bang Eka bilangnya, ajang jualan. Jadi ikan udah cabung diwarnain dikit, dinaikkan kontes, GC nih ikannya progres kayak gitu kan. Itu kan jadi suatu tanda pertanyaan juga. Walaupun memang tidak sedikit ikan progres juga yang bagus, sudah ada bunganya juga nggak sedikit. Ada tuh. Kayak kemarin punya Coach Steven tuh udah ada bunganya. Nah itu memang menurut Bang Eka udah salah satu ikan yang menurut aku pribadi ya, salah satu ikan yang memang pantas dinilai plus. Jadi plus, gitu loh. Jadi progres kalau udah ada bunganya itu kasihlah nilai plus. Jangan hanya cabung aja kayak gitu. Jadi nilai plus itu jangan dikasih poin 1, 0,1. Jadi sehingga nanti GC-nya pun akan terambil dari juvenil atau dari junior. Kalau nilai plusnya 1 itu membahayakan ikan-ikan yang gede. Kalau nilai plus tuh 0, aja, dikasih 0, aja, sehingga dia sulit tuh nanti kalau untuk GC. Nilai poin plus itu tidak bisa termasuk GC gitu loh, karena hanya 0,1 kan. Jadi ya menurut Bang Eka salah satu mengakalinya seperti itu. Jadi ini memang sudut pandangku saja. Jadi aku nih kan secara alamiah memang suka sama ikannya. Tapi banyak sekali teman-teman yang memang di luaran sana itu yang suka sama ikannya ikut jadi fighter. Kebetulan juga aku sekarang udah mulai off kan ikut-ikut fighter gitu loh. Sebenarnya sih asik ya ikut kontes gitu loh. Cuman nggak cukup, belum siap gitu. Nah, kayak di situ. Nah terus habis itu kita udah ngebahas nih masalah rim tadi nggak masalah. Terus habis itu Jess, ikan auranti ini sekarang kita ngomongin masalah penyakitnya. Penyakit. Ikan auranti punya berbagai macam penyakit yang aneh menurut aku pribadi. Tiba-tiba bengkok. Tiba-tiba turun ekor. Tiba-tiba dia itu mangap, nggak bisa mingkem. Ada itu. Pernah gue tuh. Terus habis itu juga ada yang tiba-tiba drop mentalnya. Terus habis itu tiba-tiba jamuran. Padahal kita belinya nih nggak jamuran. Ditaruh di tank yang sama atau apa, tetap dikuras, tapi tetap jamuran. Nah, menurut Bu Jess dari segala jenis macam itu, dari finroot, nah finroot juga salah satunya. Mana yang paling sulit diatasi, Jess? Kalau aku sih jamur sih. Nah, jamur juga dibagi dua nih. Ada yang jamur di eksternal, ada yang internal. Di perut tuh tiba-tiba muncul dari dalam itu kayaknya. Nah, dari dalam. Busuk perutnya. Di luar tuh merah aja. Pernah nggak? Memar dia. Udah meninggoy dia. Ruam dia. Dari luar tuh kayak memar. Itu yang paling sulit sih menurut aku. Sisi nanas nih abang-abang deh. Sisi nanas tuh. Itu pernah nggak nanganin itu dan berhasil hidup survive? Nggak pernah ya kalau sisik nanas ya. Jadi buat teman-teman jangan beli nih yang sisik nanas ya, udah pasti itu koit. Ya. Pasti koit. Kalau kalian memang bisa menyembuhkan berarti beruntung aja itu ya, atau memang udah expert. Kita harus butuh ekstra ya. Terus habis itu kalau ikan-ikan yang bengkok tuh Jess, itu ada nggak penanganan khusus atau bisa nggak dia kembali sempurna? Normal dia. Kalau aku nanganin sih belum. Sepengalaman Bu Jess belum pernah ya? Paling cuma nurunin air aja. Dari tank segini nih, jadi turun ya segini. Tapi kan belum pernah jadi lurus. Berarti itu belum berhasil tuh, nurunin air tuh belum berhasil ya. Jadi
belum valid guys. Jadi nanti coba dicari lagi. Mungkin ada teman-teman yang pernah berhasil dari bengkok jadi lurus. Coba sharing di kolom komentar guys. Dan menurut kalian juga yang tadi masalah rim putih di Auranti, masalah regulasi, kalian mau ngasih pendapat atau masukan, kasih aja ke kolom komentar guys. Menurut kalian tuh gimana? Karena Bang Eka tuh butuh masukan juga dari teman-teman di luaran sana kayak gitu loh, supaya kita bisa sharing dan berbagi ilmu ya. Benar. Nah berarti ikan-ikan bengkok udah pasti nggak bisa. Terus habis itu nih Jas ya, untuk warna ikan Auranti itu sebenarnya basically ikan Auranti itu untuk dominan warna yang paling cakep di badan tuh paling hitam tuh seperti apa aja? Pernah nggak lihat yang hitam legam gitu? Hitam pekat, bener-bener hitam kayak barnya Maru gitu. Belum sih. Belum ya? Belum banget gitu. Tapi di penilaian kontes itu ada kata-kata hitam atau hanya mengarah ke hitam? Coklat mengarah ke hitam ya. Sebenarnya lebih ke coklat tua gitu ya. Dia bahasanya coklat tua mengarah ke hitam atau coklat tua aja? Coklat tua. Nggak ada mengarah hitamnya. Coklat tua gitu aja. Kalau abu-abu mengarah hitam tuh baru ini dia. Ada Auranti abu-abu mengarah ke hitam? Nah, itu untuk limbata. Oh, limbata ya. Sorry. Kalau nilai paling jeleknya coklat pudar. Coklat ya. Itu poinnya berapa? Di poin 3. Paling rendah 3 Auranti ini. 2. 2 tuh apa? Dorsalnya nggak ada warna. Ya, pudar. Tapi ikannya aktif. Aktif, pudar ya. Ikan WC itulah ya, ikan WC tapi udah flaring gitu ya. Ya. Nah, itu 2 tuh poinnya biasanya ya. Tapi kalau ikan mager 1 semua ya, rata-rata ya. 1. Nah, ada nggak sekarang kesulitan atau apa kesulitan saat menjuri Auranti? Itu yang paling sulit tuh ngedetailin dari penilaian apa aja? Dari overallnya, apakah dari mental, terus warna, yellow strip, anatomi, proporsi, atau apa? Kalau penilaian yang paling sulit sih tergantung juga ya kondisi pas di arena gimana gitu loh, drop ikan apa enggak gitu. Ada faktornya juga, adaptasi kan banyak tuh ikan, ada kadang-kadang ikan dia mojo gitu, itu kan kaget namanya juga ya. Itu kita tetap poin 1. Terus yang kedua tuh ngitung bar gitu. Enggak, maksudnya ada nggak kesulitan Bu Jess, apa yang paling sulit menilai saat jadi juri itu loh, menilai ikan, apa yang paling sulit dinilai? Apa ngitung bar kanan kiri, atau anatomi karena lubang jarum kayak gitu loh, apa yang paling sulit? Nggak ada sih kalau di Auranti nggak ada. Nggak ada yang sulit untuk menilai. Karena aku main Auranti sih aman gitu. Tapi basically kemarin tuh ada ikan yang benjot nggak kelihatan ya. Tapi berarti memang anatomi kayaknya ya yang paling sulit. Overall tuh sebenarnya ikan tuh di anatomi. Kemarin di kepala bisa nggak kelihatan. Nah itu loh. Jadi kepala belakang. Faktor apa sih yang biasanya kita tuh meleng sama ikan-ikan tuh? Kok bisa loss ikan itu? Apakah faktor dikasih duit saya yang punya ikan, atau faktor kecapean karena banyak sekali, atau sebelumnya sudah aplikasi hijau dulu jadi kempot-kempotan waktu ngejuri? Syai! Enggak sih, capek ya. Kebanyakan. Jadi konsentrasinya buyar ya. Karena ngelihat ikan, apalagi nih ya, kalau Bang Eka melihat itu atau menilai ikannya Bang Eka sendiri nih di rumah ya teman-teman, paling ada 2 kesulitan. 1 ikan mager, kedua over flaring atau over agresif. Karena ngelihat anatomi itu susah sekali kalau over agresif. Jadi kita tuh kayak oh ya aman-aman aja. Itu kalau over agresif. Kalau mager kita paling susah lihat analnya tuh. Karena dia turun gini, ekor tuh anal. Benar. Itu paling sulit, apa dasi kayak gitu ya. Limbata kemarin banyak kali. Nah, faktor-faktor apa kalau di Auranti yang buat Auranti itu mager, Jess? Pasti kontes. Air sih. Air aja. Iya. Berarti ini buat panitia-panitia kontes lebih lebih diperhatikan untuk airnya nih ya. Air yang seperti apa yang bagus untuk Auranti sekarang? Air aqua. Air mineral. Wah, gila ya, rugi dong, Jess. Ini emang pakai air aqua? Enggak, cuma siulang. Isulang? Enggak. PDAM. PDAM turun lagi PDAM. Iya Bang, nggak perlu mewah-mewah. Kan tadi dari aqua turun siulang PDAM, barangkali turun air peceren Bang. Air PDAM. Diendapin dulu apa langsung? Langsung.
Oh itu yang pantas yang membuat ikan-ikan di sini yang gede-gede bengkok guys. Ini faktor bengkoknya kenapa di sini kan kebetulan nggak kena sinar matahari tapi panas ya. Nah, ini nggak keurus sih bang, karena sibuk ya sih. Karena nggak keurus. Nah, ini berarti ada faktor nih. Kalau nggak keurus ikan jadi rusak. Iya. Nggak lama nggak anti air, nggak asin makan gitu. Apa yang paling sering membuat ikan tuh auranti khususnya cepet sekali rusak? Nggak ganti air, nggak dikasih makan, dikasih lampu terus atau dimatiin terus atau semuanya bisa bikin ikan rusak. Bisa. Tapi yang paling ini, umpama kan banyak nih teman-teman yang sibuk kerja tapi nggak nguras, dikasih filter, dikasih makan aja. Itu ikannya bisa jadi cakep atau ngurangin? Ngurangin. Ikan auranti ini gimana sih basic kalau ngerawat tuh? Harus di flaringin dulu atau apa gitu? Kalau basicnya sebelum makan sih flaringin dulu. Apa fungsinya? Supaya dia melar. Sebelum makan bahkan ya? Iya sebelum makan. Contoh nih sebelum makan ya tak flaringin dulu. Ntar kasih makan, besok flaringin lagi. Berarti kayak orang fitness ya? Iya. Sebelum makan minum amino gitu ya? Minum. Makan dada ayam gitu ya? Dada yang lain juga boleh. Jadi ikan auranti ini ikan yang apa ya? Sensitif dan intensitasnya kalau kita iniin tuh kayak bayi ya. Ya, benar-benar harus dijaga ya. Ya, bukan bayi, wanita. Oh, wanita. Mana lebih penting? Broadcast auranti apa wanita? Keduanya. Oh, keduanya. Ya. Karena ada wanitanya di sini. Kalau nggak ada, ya yang cuan lah bang, masih gitu ya. Jadi ya semua harus seimbang ya. Ya. Karena menghasilkan cuan juga ya. Ya. Yang sana cuan CRT. Apa itu? Yang sini cuan duit gitu. Maksudnya cerita gitu kan. Bisa cerita nih sama pacar kan gitu kan? Iya bang. Kalau kita nggak cerita kan sulit juga. Kalau ikan ngasihin duit buat nraktir pacarnya ya. Benar. Ikannya hilang pacarnya senang. Gitu. Mumet dah sih masih. Terus habis itu Jas nih Jas. Terakhir Jas aku mau nanya Jas. Basically kenapa pilih auranti untuk di progress? Karena suka aku sih. Masa hanya faktor suka aja? Sukanya tuh juga spesifik karena apa? Karena ikannya gemoy atau ikannya apa? Kan banyak faktor suka tuh. Iya. Gampang aja lah kalau menurutku, gampang daripada maru. Aku susah, kalau kamu kan gampang. Maru ya? Kepakannya gitu. Karena aku seperti auranti aja sih. Lebih kemana faktornya? Lebih ke cuan, lebih ke motifnya. Karena auranti kan punya motif ya. Atau lebih ke ini apa namanya, apa ya, cocoknya emang udah di auranti dari melihara apa udah pernah nggak berhasil terus akhirnya melihara auranti gitu. Lebih kemana? Semuanya kayaknya ya? Kecuan aja sih. Cuan ya? Iya. Berarti cuan adalah number one di hobi. Iya. Padahal nih guys ya, menurut Bang Eka, kalau orang hobi itu nggak boleh mikirin cuan guys. Karena bagi Bang Eka, hobi itu kita harus berani keluar uang. Iya. Kalau hobi nggak keluar uang, bukan hobi namanya. Mati kan. Dagangan, dagangan. Coba nih, saya kasih tahu nih, kamu hobi motor. Kamu ngerongsok ngambil motor punya orang, nyuri, atau beli? Belilah. Nah, beli kan. Ngeluarin duit nggak beli? Ngeluarin. Nah, terus hobi karaoke nih, nyanyi MLC nih. Kamu dikasih gratisan, apa nyolong, atau bayar? Bayar kan? Gratisan juga mau kan lu? Kalau ditraktir ngomong iya. Jancuk. Tapi aku udah berhenti ya. Udah berhenti. Kalau ada yang mau traktir boleh gitu. Jadi hobi itu ya kita harus ngeluarin uang, effort kayak gitu loh. Jadi kita harus ngerawat ikan. Jadi ini sebenarnya menurut Bang Eka sendiri, hobi sejati itu adalah bocil. Iya benar. Karena bocil tuh nggak pernah beli ikan harga 300 berharap ikannya jadi 30 juta atau 3 juta, nggak pernah aja. Dia cuman, oh ini Bang Eka melihara atau influencer ini melihara ikan ini sehingga aku suka dan aku pengen ngerawat kayak gitu loh. Terus habis itu punya ikan yang mahal aja di rumah udah seneng kayak gitu loh. Makanya kita sulit biasanya ngebeli ikan di bocil kalau dia belum bosen. Walaupun bagus, ya nggak? Benar. Kalau udah bosen dijual murah tuh biasanya. Nah itu bocil. Jadi ya buat kalian yang masih jual ikan-ikan murah berarti kalian bocil. Nah sekarang gimana?
tanggapannya tentang perencanaan sekarang ini? Lemes. Sudah mulai lesu ya? Iya. Makanya udah banyak tank-tank kosong ya? Banyak dah. Rencananya Bu Jess ini mau mulai dari sekarang, mulai minggu depan ya Jess ya? Mau pelihara kambing buat kurban tahun depan. Jadi lebih cuan ya Jess ya? Cuan. Sekarang harga kambing itu berapa ya? 3 jutaan Jess? 4 juta. Wah, 4 juta Jess. Kalau cempe atau anaknya itu bisa 2 jutaan ya? Iya, 2 jutaan. Setahun melihara itu sudah beranak. Iya. Beranak. Cowok ngambilin Bang. Katanya Bu Jess mau beli betina aja. Di breed sendiri sama dia. Tanduknya kan di atas ya, di bawah deh. Oh iya, jadi Bang Eka juga mau ngucapin selamat Hari Raya nih. Selamat Hari Idul Adha. Yang haji semoga mabrur, yang belum haji ingat kumpulin uang naik haji, ojo karaoke terus gitu loh guys. Jadi sebenarnya mampu kalian haji, mantek di karaoke sama di aplikasi hijau. Ya Allah, ya Allah. Ya segitu aja. Mungkin ada mau pesan-pesan nih terakhir buat teman-teman. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Ini pesan-pesan dari Bang Eka. Ingat ya, ingat nih guys ya. Buat kalian yang kemarin lagi ngenes, ingat nih ya. Ingat perkataannya Bang Eka. Lebih baik kehujanan di tengah jalan. Dengerin nih. Lebih baik kebasahan di tengah hujan gitu loh. Gitu. Daripada kamu nggak pernah basah guys. Jadi gitu guys. Oke, jadi buat Jonas-Jonas di rumah tetap semangat ya. Ingat CRT. Adios.